Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Hidayat, NIM 205-20146 dari kelas IP 5L. Berasal dari Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Nah, kebijakan sering diidentikan dengan kata polisi. Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya atau yang terkena kebijakan itu. Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, kemudian mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan mewujudkan nilai-nilai kepublikan atau keadilan, persamaan, keterbukaan, dan lain-lain. Proses implementasi bermula sejak kebijakan ditetapkan dan atau memiliki payung hukum yang sah. Tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan, kemudian mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, dan menetapkan prosedur. Kemudian implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementabilitas dari kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan. Yang pertama, polisi input atau masukan kebijakan, kemudian berupa anggaran. Yang kedua, polisi output atau keluaran kebijakan, kemudian pengolahan anggaran instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan. Polisi output semisal pelayanan gratis, subsidi, hibah, transfer dana. Yang berikutnya, polisi output kelompok, sasaran, kemudian implementing agency. Yang berikutnya, kegiatan penyampaian keluaran, kemudian penyampaian informasi atau sosialisasi konsultasi publik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Yang pertama, kualitas kebijakan, yaitu proses perumusan kebijakan menentukan kualitas dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, kecukupan input kebijakan, yaitu terutama anggaran atau dukungan anggaran yang memadai. Yang ketiga, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan, atau pelayanan, subsidi, hibah, dan lain-lain. Yang keempat, kapasitas implementer, yaitu struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan lain-lain. Yang kelima, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Yang keenam, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan. Nah, menurut Smith, dalam Islami implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu yang pertama, idealis polisi adalah merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Yang kedua, target groups, yaitu bagian dari polisi stakeholder yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Yang keempat, environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Berikutnya ada hambatan implementasi kebijakan publik.
Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Menurut Go dan Mars dalam Pasolong 2007 yang mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, kelemahan institusi. Yang ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif. Yang keempat, kekurangan dalam bantuan teknis. Yang kelima, kurangnya desentralisasi dan partisipasi. Yang keenam, pengaturan waktu atau timing. Yang ketujuh, sistem informasi kurang mendukung. Yang delapan, perbedaan agenda, tujuan, dan aktor. Yang terakhir, dukungan yang berkesinambungan. Kemudian ada contoh kasus implementasi kebijakan pendidikan gratis. Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pokok kalimat utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Yaitu kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan landasan konstitusional di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan kemampuan. Persoalan yang dihadapi bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Akan tetapi, program ini belum sampai pada pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 telah mendesentralisir beberapa urusan wajib ke daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, antara lain urusan pendidikan. Kebijakan desentralisasi urusan ini telah memberikan keleluasaan wewenang bagi pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah turut bertanggung jawab pada perkembangan pendidikan di daerahnya. Olehnya itu, muncul kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat. Di antaranya program pendidikan gratis bagi masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang SMA atau sederajat. Kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis merupakan salah satu program unggulan provinsi. Program pendidikan gratis dirancang oleh pemerintah provinsi dan telah diimplementasikan sejak bulan Januari 2012. Kebijakan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pendidikan gratis merupakan salah satu program unggulan, diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan secara cuma-cuma bagi masyarakat pada jenjang SMA atau sederajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.